Om Swastiastu. Pemirsa umat Hindu di Indonesia terkenal akan pelaksanaan tradisi keagamaannya yang beragam. Salah satunya yaitu Hari Suci Saraswati. Nah, Hari Suci Saraswati diperingati setiap 210 hari sekali pada Sanicara Umanis Uku Waktu Gunung yang menandakan turunnya ilmu pengetahuan sebagai penuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Apa yang Anda ingat ketika Hari Suci Saraswati? Dan tentunya banyak mitos juga yang beredar ketika Hari Suci Saraswati tidak boleh membaca, tidak boleh membuka buku. Nah, nanti kita akan bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu bagaimana memaknai Hari Suci Saraswati di era kekinian bersama dua narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Iketut Wartayasa SAG MAG. Beliau merupakan seorang akademisi, dosen prodi Hukum Adat Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja sekaligus Paruman Walake PHDI Bali. Om Swastiastu, Pak Ketut. Sehat selalu nggih. Baik, dan yang pastinya juga pada hari ini kita juga sudah menghadirkan seorang pendidik, ada Bapak Wayan Saputra SPD MPDM, beliau adalah guru agama Hindu SMA Negeri 9 Denpasar yang lebih dikenal dengan Semansia dan juga Peradah Kota Denpasar. Om Swastiastu Pak Guru, sehat selalu. Ini kan dalam suasana liburan nih, liburan sekolah. Ini tetap merayakan Hari Suci Saraswati di sekolah Pak Guru? Saya awali dengan doa karena yang kita akan bicarakan mengenai perayaan Saraswati. Diawali dengan Om Saraswati Namaha, Sri Guru Bhyo Namaha. Jadi perayaan Saraswati di sekolah, kebetulan perayaan Saraswati untuk hari ini bertepatan dengan libur sekolah. Momennya masih libur sekolah, anak-anak. Masih libur sekolah. Jadi perayaannya mungkin ada sedikit perbedaan dari yang sebelumnya karena yang sebelumnya kan kebetulan bertepatan dengan aktivitas pembelajaran masih aktif karena ada libur. Jadi kegiatan untuk perayaan Saraswati kita sudah rancang, sudah rangkai sesuai juga dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali yang mengadakan ada Pasraman Kilat. Jadi kegiatan jadi Saraswati itu dirangkai dengan kegiatan Pasraman Kilat. Pasraman Kilat itu dimulai dari besok sampai dengan hari Jumat. Dalam pasraman itu siswa-siswi diajak membuat sarana upacara. Sarana upacara itu nanti kita haturkan, kita persembahkan pada saat Saraswati. Artinya apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kemudian apa yang menjadi kebutuhan itu benar-benar nyambung. Pasraman membuat sarana upacara, kemudian sarana itu dihaturkan pada saat Saraswati. Jadi keterlibatan siswa ini kan kita masih dalam suasana PPDB juga. Betul. Penerimaan siswa baru Niki sendiri. Nah, tentunya yang kelas 3 sudah lulus, kemudian yang kelas 1 juga baru akan menginjakkan kakinya di Semansia ini sendiri. Betul. Jadi keterlibatan siswa hanya kelas 2 dan 3 sekarang saja kah? Betul. Jadi karena sekarang yang sah menjadi siswa-siswi di Semansia itu kan kelas 11 dan 12 yang baru naik. Nah, jadi yang kelas 10 yang baru datang statusnya masih calon siswa. Nah, nanti setelah selesai PPDB, selesai MPLS, kemudian ada Majaya baru sah menjadi warga Semansia. Makanya dalam kegiatan perayaan Saraswati ini khusus di tahun ini di jeda libur semester ini yang terlibat itu adalah kelas 11 dan kelas 12. Jadi apa yang dilakukan di Semansia ini sendiri dengan menyongsong Hari Suci Saraswati ini sendiri, apakah ini perbedaannya atau beda dari tahun-tahun sebelumnya atau perayaan Suci Saraswati sebelumnya kah, atau memang sudah menjadi kegiatan reguler? Secara esensi perayaannya sama, yang membedakan itu hanya aktivitasnya saja. Aktivitasnya saja, karena kita menyesuaikan juga karena anak-anak libur, jadi tidak bisa sepenuhnya kita mengajak semua beraktivitas untuk perayaan Saraswati, tapi kita sudah pilih karena berkaitan juga dengan kegiatan pasraman. Jadi sudah dipilih oleh kami guru agama untuk milih ini yang akan ikut pasraman. Hasil pasraman ini nanti kita persembahkan untuk perayaan Saraswati, baik dari berupa bantuan, berupa gebogan gitu. Jadi keterlibatan juga tidak menyeluruh siswa-siswa yang akan berpartisipasi nantinya? Tidak menyeluruh di saat untuk bisa dikatakan pra Saraswati. Nah, kalau di Saraswatinya itu semuanya. Di Saraswati semua. Kalau sebelum Saraswati ini
tidak semua siswa. Mungkin karena di sekolah ada OSIS, ada MPK, lebih ditekankan ini dulu. Nanti Baik. kalau di saat hari H Saraswati itu semua dilibatkan, warga sekolah dilibatkan. Baik, baik. Saya ke Pak Ketut Wartayasa, kalau tadi kita melihat ini persiapan dari Semansia atau SMA Negeri 9 Denpasar ini untuk menyongsong Hari Suci Saraswati. Ini kalau saya waktu masih jadi siswa ini euforianya keren banget. Banyak kegiatan, aktivitas yang bisa kita lakukan dulu ya. Ketika kita banyak dituntut atau belajar bagaimana gotong royong, kemudian ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi juga ketika kita bekerja sama. Misalnya ada kegiatan-kegiatan perlombaan kebogan. Anak ini yang selalu ditunggu-tunggu. Pak Ketut, seperti apa di Staf Negeri Empu Kuturan juga menyongsong Hari Saraswati niki? Terima kasih Pak Karang. Jadi persiapannya hampir sama juga di sekolah-sekolah lain, karena Hari Saraswati ini adalah sudah lumrah bahwa ini memang hari yang luar biasa, yang dikatakan sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Dengan demikian identiknya baik itu tingkat sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, hampir semuanya mempersiapkan hal itu. Tapi jujur saya katakan, keluar dari konteks pertanyaan Pak Karang, kalau di Bali belum begitu membumi. Kenapa? Ini Hari Saraswati. Kalau di Saraswati kan dikatakan turunnya ilmu pengetahuan. Bahkan masyarakat kita tidaklah semuanya tahu apakah ini Saraswati apa tidak. Sekalipun begitu, masyarakat kita melaksanakan Saraswati. Nah, memang di Bali agama kita itu yang dominan adalah prakteknya atau karma marganya. Ini buktinya kalau kita pergi ke pasar, di pasar manapun banyak sudah disiapkan upakara berupa bandan Saraswati. Itu kalau kita datang H-1 Saraswati, kalau agak telat sudah tidak dapat beli bandan Saraswati. Itu buktinya masyarakat kita tidak tahu hari Saraswati apa, hari apa. Kenapa orang menjual bandan ini tapi laris. Itu buktinya dia lebih banyak. Penglingsir kita di Bali mempraktekkan. Nah, dengan demikian kita selaku umat beragama, apalagi saya duduk ikut di PHDI termasuk juga di kampus, senang melihat keberhasilan seperti ini. Amat dan sangat senang. Kenapa? Itulah yang saya katakan tadi. Laris sekali bandannya, berarti Saraswati terlaksana dengan baik. Bukan di tingkat pendidikan formal saja. Justru di non formal maupun informal berjalan yang cukup bagus. Gitu. Jadi bisa dikatakan ketika kita mendengar Saraswati, masyarakat hanya merayakan sebatas ritual saja, belum pemahamannya. Ya. Kalau kita berbicara ke sana, pemahaman sih bukan semuanya, supaya kami tidak salah. Tahu beliau, tetapi tidak diucapkan. Buktinya beliau praktekkan, buktinya beliau membanten Saraswati, kan punya pengetahuan. Tujuan kita melaksanakan Saraswati itu adalah mendapat taksu, restu, ilmu pengetahuan kita untuk kita pakai mencari kehidupan sehari-hari. Artinya umat kita sampai membanten seperti itu kan, walaupun tidak diucapkan beliau paham gitu. Walaupun tidak diucapkan, karena di Bali ada istilah Ampura, pemirsa, saudara-saudara saya yang di Indo banyak yang tidak menyebut saya pinter. Bahkan dia mengatakan seperti nyanyian, dengaden awak bisa. Padahal beliau bisa itu. Ya, seperti itu dulu Pak Karan. Ya, baik. Kita berbicara tentang Saraswati. Saraswati identik sekali dengan dunia pendidikan. Apakah itu juga selalu yang membekas atau image yang ada di pemikiran masyarakat saat ini? Pak Ketut melihatnya? Iya, dalam tanda kutip, Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan, dan orang-orang tua kita di non formal itu jelas ingin memiliki ilmu pengetahuan untuk dipakai bekal hidup, untuk dipraktekkan. Dengan demikian, dengan kita membanten itu dalam pendalaman sarana bakti kepada Tuhan, terkait dengan saktinya Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati, jelaslah beliau menginginkan hal yang sama seperti di pendidikan formal.
menginginkan hal yang sama, yaitu mendapatkan pengetahuan, kan begitu. Ya. Ya. Jadi siapa saja yang harus merayakan Hari Suci Saraswati ini, yang sekali lagi yang selama ini Saraswati dirayakan selalu identik yang dirayakan di kalangan pendidik? Ya, begini. Yang merayakan ini kita tidak berbicara di Saraswati saja. Ini kalau dalam sastra kita tidak bisa lepas beragama ini dari tatwa. Yang kedua, kita tidak bisa terlepas dari etika. Kita tidak bisa terlepas dari upacara, upakara, atau yajna. Kalau kita berbicara masalah Saraswati, siapa saja? Kita lihat, mari, ayo kita dulu simak tentang itihasa. Itiha dan sa, begitulah kenyataannya. Kenyataannya kalau kita lihat itihasa, di dalam sebuah lontar medang kemulan, itu ada disebut dengan kelahiran wuku. Kelahiran orang juga gamya, dilarang gamya gemana. Perkawinan gamya gemana. Terus yang kedua, setelah ada pengalaman-pengalaman yang tidak bagus yang saya katakan tadi, ada perkawinan gamya gemana, sebelum saya bicara masalah tiasa, punyalah kita pengetahuan pada sanis secara humanis suatu gunung. Setelah kita punya pengetahuan, tentunya kita akan mencari sandang, papan, dan pangan. Mulailah kita masuk ke 3 serangkai daripada selanjutnya. Ada somoriba, ada sabuh mas, ada pagar wesi. Saya lanjut ke itihasanya. Di dalam lontar medang kemulan disebutkan kalau budaya Hindu, itu ada disebut dengan watu gunung. Kalau budaya Sunda ini sangkuryang. Budaya yang saya katakan tadi, watu gunung itu di kerajaan Kulagiri, yaitu Dangyang Kulagiri, punya 2 orang istri. Istri pertamanya bernama Sinte Kasih, istri anak dari Begawan Gandiswara. Istri keduanya adalah Sanjiwartya, anak Begawan Pasupati. Suatu saat Sang Kulagiri ini berbicaralah runding dengan kedua istrinya bahwa beliau akan bermeditasi di lereng kaki Gunung Semeru. Diizinkan oleh 2 istrinya. Terlalu lamalah beliau melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Istrinya yang berdua ini yaitu Sanjiwartya bersama dengan Sinte Kasih, Dewi Sinte Kasih, sepakat akan mengikuti atau menjenguk suaminya di tempat pertapaan. Di tengah perjalanan, Dewi Sinte Kasih perutnya sakit karena sudah hamil saat itu. Ya, tanpa disangka dan disiapkan gitu. Jadinya lahirlah anaknya di atas batu yang besar. Nah, begitu lahir anaknya, batu ini ya retak. Saat itu terkejut, terutama Dewi Sinte Kasih, termasuk juga madunya, ketakutan. Kenapa anak saya tidak apa-apa begitu? Dan saat itu juga turunlah Dewa Brahma. Dewa Brahma bersabda, "Nana, jangan terkejut. Saya Dewa Brahma yang datang." Nah, terus apa yang Anda akan minta? Dewi Sinte Kasih termasuk Dewi Sanjiwartya minta agar anaknya ini di suatu saat menjadi raja yang kuat dan hebat dan tidak terkalahkan. Gitu. Karena yang orang kesakitan, orang yang menderita, Dewa Brahma pun iba, lalu dikasihlah restu. Tidak akan dikalahkan Detya Denamu, raja raksasa itu. Nah, pendek cerita balik dia tidak jadi mengikuti suaminya. Sampai di rumah, perkembangan anaknya luar biasa dari hari ke hari dan makannya pun kuat. Dan sampai kewalahanlah ibunya. Dan bahkan pada saat ibunya memasak nasi yang sedang ada di dapur, di kukusan yang belum masak itu, diminta juga, diambil, dimakan. Hilanglah kesabaran ibunya, dipukullah anaknya dengan sedo yang seperti bahasa Bali dengan sinduk gitu. Kenalah kepalanya, terluka kepalanya. Anaknya menangis dan pergi dari rumah. Saat pergi itu di perjalanan anaknya yang ngawang kita.
tidak ada pendidikan dari keluarga, dari masyarakat, dan apalagi dari formal. Anaknya ini liberal. Dan memang kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah jadinya dari sinilah cerita lahirnya Wuku. Mulai dari Uku semuanya itu dari Sinta, Lanap, Ukir, ini adalah kerajaan-kerajaan. Terakhir itu Sinta, Lanap, Ukir, Kulantir, Telugumbrag, dan seterusnya. Sampai pada Dukut, kerajaan Dukut. Semua dikalahkan. Semua dikalahkan. Balik dia sekarang menyerang kerajaan Kulagiri. Di sana ada raja wanita, yaitu Dewi Sinta Kasih kan ibunya. Nah dia tidak tahu itu ibunya. Disinilah bekas jajahannya itu, kerajaan Kulagiri itu, artinya ibunya langsung dikawini. Baik. Disinilah ada di dalam sorga ribut, ada apa ini? Ini disebut salah, perkawinan yang salah. Di Hindu terkenal dengan perkawinan Gamyo Gemaneng. Berarti perkawinan yang dilarang. Nah, pendek cerita, saat dia manying-anyingan bermesraan dengan kedua istrinya, disuruhlah mencari kutunya. Di saat mencari kutunya itu terkejut ibunya, ini ada bekas luka di kepalanya. Oh ternyata ini adalah mantan bekas anak saya. Disinilah mulai ibunya mengambil akal. Suamiku yang tersayang, saya sebenarnya sangat bangga dengan kesaktian. Sayang, sekarang saya ingin madu. Madu saya itu tolong tidak lain tidak bukan adalah istrinya Betara Wisnu. Saya ngidam ini. Yang saya idamkan adalah mendapat madu baru. Jadinya dengan bangganya Raja Batu Gunung ini melamar istri Betara Wisnu. Disinilah marah Betara Wisnu. Disinilah cikal bakal selanjutnya tentang Saraswati. Saya lanjut lagi sedikit. Akhirnya terjadilah perang karena dia mohon ini adalah Sang Batu Gunung istrinya Betara Wisnu untuk menjadi istrinya. Betara Wisnu marah. Terjadilah perang. Keduanya sama-sama hebat. Lalu Betara Wisnu mengutus Bagawan Sukra, tolong intai apa kesaktiannya dia begitu. Akhirnya Bagawan Sukra mengutus muridnya ini bernama Bagawan Lumanglang. Bagawan Lumanglang ini berubah wujud mengintai mendapatkan informasi menjadilah Urna Bawat. Urna Bawat itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Bali itu kekawo atau laba-laba. Nah, saat dia bermesraan di dalam kamar merayap di dinding didengarlah cengkeramanya. Apa sebenarnya kesaktian kakak itu. Jadi kesaktian saya hanya bisa dikalahkan oleh kurma. Bila ada kurma raja atau kurma yang besar. Kurma itu tiada lain adalah kura-kura. Bila ada Wisnu berubah wujud menjadi kurma. Nah diketahui oleh Bagawan Lumanglang. Lapor ke Betara Wisnu. Akhirnya terjadilah perang tanding. Pada intinya Betara Wisnu menjadi awatara kurma raja. Yaitu Bedawang Nala. Terbunuhlah si Watu Gunung, makanya Redite Kliwon Watu Gunung disebut dengan nama runtuhnya Watu Gunung. Nah di saat runtuhnya Watu Gunung di Bali terkenallah dengan nama hari itu Kajang Kliwon Pemelas Tali. Gitu ya. Yang dimaksud dengan Kajang Kliwon Pemelas Tali asal katanya pelas, melas ini memisahkan. Apa yang dipisahkan? Antara yang bodoh dengan yang berpengetahuan. Kalau memang kita bodoh, mari pisahkan kebodohan kita pakai pengetahuan yang baru. Lalu kita kaitkan dengan Saraswati. Di sana ada itik atau angsa. Angsa itu adalah hewan atau binatang peliharaan yang luar biasa bijaksananya. Bisa membedakan mana yang lumpur, mana yang padi. Masih berlanjut ini karena keterkaitan dengan Saraswati. Saya lanjutkan. Karena runtuhnya pada Radite Kliwon, pada somonya, somo Umanis itu disebut Ari Watang. Watang ini Ari mayat, disebut dengan nama Candung Watang. Gitu. Artinya kalau di Bali masih ada umat kita, setelah saya datang ke desa-desa, ada disebut dengan apa itu Candung Watang. Pada umumnya di Bali kalau ada punya upacara pancayanya, ngundang ngangge Candung Watang. 2 hari sebelumnya. Biasanya ngetlunan atau H-1 atau sebelumnya. Karena itu dianggap tidak bagus. Saya lanjutkan pada Anggara. Anggara paingnya itu disebut dengan nama Pait-Paidan. Mayatnya Watu Gunung diseret ke sana ke sini. Budaya, mitos,
Orang di Bali ten akan menek nyu, menek kayu-kayu karena takut akan terjatuh pada hari pahit-pahitan. Saya lanjut, pada Budopon datanglah begawan Budo, diurep dia dihidupkan. Disebutlah dengan nama Budo Urep. Dan pada hari Kamis Waraspati Wage disebut dengan penegtegan. Disinilah turun beberapa begawan untuk menghidupkan si Watu Gunung. Nah, yang pertama itu ada Begawan Redite mau pujo beliau ping 5. Itu tetap juga dibunuh oleh Betara Wisnu. Pada hari somonya Begawan Somo mau pujo ping 4. Tetap juga dibunuh. Pada Anggaro Begawan Anggaro ping 3 mau pujo tetap dibunuh. Pada hari Rabu Begawan Bodo yang menghidupkan. Ping 7 mau pujo tetap dibunuh. Pendek cerita, pada hari Jumat Kliwon. Di Jumat Kliwon itu tetap dibunuh. Datanglah Betara Siwo. Nana, saudara Dewa Wisnu, niki duaning ieni dewo jagi memati-mati, imse karmo dewo sampunan memati-mati. Dan sampunan memati-mati, berikan dia untuk hidup. Karena hari niki mulai mangkin hari niki angi titiang hari pengeredanan. Artinya hari pengeredanan eling. Elingnya pun api tahu dengan diri salah. Tahu dengan diri yang tidak bagus diperbaiki, dingeredane. Kita memikirkan, makanya ada istilah keesokan harinya. Sanis cara kliwon humanis adalah turunnya pengetahuan. Artinya kita punya pengalaman masa lalu yang tidak bagus. Ya, mari kita itu jangan ulangi lagi. Inilah disebut dengan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman. Akhirnya pada sanis secara humanisnya disebutlah hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemarinnya pengetahuan. Nah, saya lanjut. Di Saraswati itu hari turunnya ilmu pengetahuan. Baik. Dan yang pastinya ketika keesokan harinya yaitu Sanicara Umanis Wuku Watu Gunung kita rayakan. Sampai sekarang menjadi hari suci Saraswati seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, bagaimana memaknai Hari Suci Saraswati di era kekinian? Masih kita bahas, masih bersama Bapak Ketut Wartayasa dan juga ada guru dari SMA Negeri 9 Bapak Wayan Saputro. Kalau kita hubungkan dengan perayaan Hari Suci Saraswati di era kekinian, saya akan ke Pak Guru dulu. Pak Guru, kalau kita ngomongin tentang perayaan Suci Saraswati, makna Saraswati, apa yang diberikan kepada siswa-siswi yang ada di khususnya di SMA Negeri 9 ini sendiri, pemahaman ketika merayakan Hari Suci Saraswati ini sendiri? Silakan. Baik, ketika berbicara Saraswati, kalau tadi Pak Ketut kan sudah menguraikan secara teks, secara mitologi, jadi itu nanti bisa diadopsi di ruang kelas mengenai pembelajaran tentang Saraswati. Ketika berbicara Saraswati, yang saya tekankan kepada peserta didik itu berbicara Saraswati, perayaan Saraswati itu bukan dilaksanakan pada saat Saraswati saja. Karena Saraswati itu pas perayaan Saraswati itu adalah momen puncak turunnya pengetahuan. Pengetahuan itu muncul setiap hari, pengetahuan itu kita pelajari setiap hari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari itu adalah pengetahuan. Dari yang terdahulu, yang sekarang, apapun yang akan datang. Atite, Nagate, dan Wartamana. Jadi pengetahuan itu kita jabarkan sesuai dengan kondisi. Berkaitan juga dengan sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka, ada namanya berdiferensiasi. Ketika kita mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik, kita harus melihat situasi dan kondisi peserta didik. Apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kita bisa memberikan pengetahuan itu bisa dari konten yang berbeda karena berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada yang membutuhkan berupa media visual ataupun audio ataupun kinestetik. Jadi itu yang bisa kita terapkan untuk menyampaikan bahwa pengetahuan itu sangat luas kalau saya ibaratkan seperti samudra. Dan kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, kalau saya ibaratkan dengan samudra, kita harus datang membawa tempat yang kosong. Jadi pengetahuan itu akan bisa kita serap, akan kita bisa terima. Di sini penting ditekankan itu adalah menurunkan ego. Dimanapun kita belajar,
mempelajari pengetahuan itu kita turunkan ego. Tujuannya adalah apa? Untuk menyerap pengetahuan yang dimiliki. Karena sesungguhnya yang kita temui itu adalah guru. Yang kita temui itu adalah guru. Apa yang ada di depan kita sesungguhnya adalah guru. Pak Ketut ini adalah guru. Pak Gede juga adalah guru. Jadi guru itu yang akan nanti memberikan pengetahuan kepada kita. Karena pengetahuan itu kan bisa kita dapatkan dari sastra dreste, kemudian lokal dreste, kemudian dari pengalaman juga itu disebut sebagai guru. Jadi menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuannya apa? Biar apa yang kita sampaikan itu mampu diserap, mampu dicerna, nantinya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita melihat dengan sistem pembelajaran saat ini, bagaimana Anda melihat kondisi pendidikan kita saat ini jika dikaitkan dengan pelaksanaan Hari Suci Saraswati Niki sendiri? Kalau melihat perkembangan peserta didik zaman sekarang terkait dengan turunnya ilmu pengetahuan, peserta didik mungkin sudah bisa satu step melewati gurunya. Karena apa? Kecanggihan teknologi yang menyebabkan. Kecanggihan teknologi yang menyebabkan peserta didik bisa mengetahui sesuatu yang mungkin belum diketahui oleh guru. Tetapi peran di sini guru itu adalah memfilter. Terkadang pengetahuan yang peserta didapatkan di teknologi itu belum sepenuhnya benar. Artinya guru yang tidak bisa dikalahkan oleh peserta didik, gurunya itu adalah guru memiliki pengalaman yang lebih. Duluan dia lahir, pengalamannya lebih. Mungkin kalau dari sisi pengetahuan peserta didik lebih bagus, tetapi dari pengalaman guru tidak bisa dikalahkan. Dia punya pengalaman yang bisa dipakai untuk memfilter, ternyata ini masih keliru, yang perlu diluruskan ini. Jadi nilai atau value dari seorang guru itu adalah pengalaman, kemudian hasil dari pengetahuan yang sebelumnya dia kumpulkan itu bisa menjadi nilai tambah untuk memfilter pengetahuan yang mungkin belum pas didapatkan oleh peserta didik lewat teknologi. Jadi bisa dikatakan ini nilai-nilai yang tersirat dalam pelaksanaan Hari Suci Saraswati ini bisa dipadukan dengan model pendidikan kekinian? Sangat bisa. Karena pengetahuan implementasinya? Kalau dalam agama Hindu pengetahuan itu kan sangat fleksibel. Dimanapun kita berada itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan dengan masa kini itu akan sangat runut sekali. Jadi sumber pengetahuan itu sebagai acuan kita untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. Kalau boleh saya contohkan di dalam kitab Sarasigadara Padaditi menyebutkan bahwa Paropakarya Palanti Wreksaha, Paropakarya Wahanti Nadyaha, Paropakarya Duhanti Gawaha, Paropakarya Artam Idam Saridam. Artinya apa? Demi melayani yang baik, pohon itu berbuah. Artinya pohon itu tidak pernah mengambil buahnya untuk dirinya sendiri. Artinya kita mendapat pengetahuan di sana. Kita tidak boleh ego nih. Gitu. Kemudian dari air itu ada juga bukan untuk sungai. Kemudian demi melayani yang lain sapi memberi susu. Susu yang dihasilkan sapi tidak pernah diminum oleh sapi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, Paropakarya Artam Idam Saridam, artinya demi melayani yang lain manusia diberikan tubuh. Jadi manusia diberikan tubuh, diberikan kelebihan untuk membagi pengetahuan yang dia miliki. Baik. Jadi pengetahuan itu sangat relevan dengan pendidikan kekinian. Ya, Pak Ketut, banyak masyarakat yang belum juga begitu memahami sebenarnya ketika kita akan menyongsong atau merayakan perayaan suci Hari Saraswati Niki sendiri, ternyata ada rangkaiannya. Rangkaiannya seperti apa? Sebelum atau setelah Hari Suci Saraswati Niki sendiri, kalau kita berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Ketut Wartayasa tadi? Terima kasih Pak Karang. Sebelum pemirsa saya jawab tentang rangkaian Saraswati, tadi saya telah mengupas secara tadwe. Sekarang saya lanjut secara etika sebelum menjawab Pak Karang. Etika tentang Saraswati dalam sastra disebutkan aywo ngucek sastra. Aywo ngucek sastra, aywo ngwajen. Yang dimaksud dengan ngucek sastra, karena dalam Saraswati itu sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya kami belum ada Pratime Saraswati. Makanya di Saraswati etikanya kita mengumpulkan buku-buku suci, dipakai cinandika berbentuk candi, di sana ditaruh upakaranya. Nah, jadi
Dan pada hari itu dilarang kita ngucap sastra. Karena dalam sastra Bali itu ada disebut pengangge aksara. Suara itu tidak dihidupkan, begitu dihidupkan dicoret. Itu yang tidak diharapkan. Nah ini pada waktu saya sekolah itulah yang saya diajarkan oleh guru. Memang selanjutnya pada akhir-akhir ini karena saya adalah orang kampus, saya lihat penelitian dari Jepang itu. Penelitiannya luar biasa, meneliti tentang aksara suci. Itu ada vibrasinya. Nah, begitu. Jadinya kalau sedang bervibrasi, berkarisma, beliau sedang melingih dikoyak-koyak, secara etika kan tidak bagus. Nah, begitu dulu secara etikanya. Sekarang kita lanjut kepada Yadnya Saraswati. Yang paling utama itu ada sebuah upakara, ada Banten Saraswati. Ada telur cicaknya dan lain sebagainya, ada daun bingin. Terus yang kedua ada sesayut Saraswati. Sesayut itu asal katanya dari bahasa Jawa kuno ayu. Ayu itu baik. Ya, agar Patut kita saya selamat. potong sedikit. Ini telur cicak ini hanya kiasan atau memang harus kita cari telur cicak nih? Jadinya itu bukan kiasan, bentuk upakaranya. Kita beragama itu tidak lepas dari bentuk, fungsi dan makna. Jadinya di sini ada seperti bulatnya telur cicak. Karena cicak itu adalah peliharaan ide Sang Hyang Haji Saraswati. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Pak Karang, apa sih keterkaitan Saraswati? Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dimanapun tidak takut. Karena semua penjuru dia berani pergi sendiri. Karena senjatanya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bagaikan permata. Semakin cemerlang, semakin dijauhi, semakin dikucilkan, semakin dia tenar. Ingat ini pemirsa, dimanapun berada. Janganlah jauhi orang berilmu pengetahuan. Lanjut. Terus kaitannya dengan upacara, kaitannya dengan hari suci. Setelah itu kita mengenal hari Somoribe. Itu adalah turunnya Manik Galih. Yaitu mantenan beras di pulu kalau zaman dulu. Dan ini ada nasihat orang tua pada turunnya Manik Galih, janganlah tidur di siang hari. Akan dijauhi oleh merte kan begitu. Oh jadi Manik nggak boleh Galih itu istirahat beras. siang hari ya? Iya. Pada saat itu ya momennya nggak boleh tidur siang. Ya diharapkan. Diharapkan. Tapi kalau logika kan itu nasihat. Yeah. Kalau kita malas bagaimana kita mendapatkan merte? Yeah. Bagaimana? Janganlah jadi umat, jadi orang pemalas. Selanjutnya hari yang kedua. Hari yang kedua disebut dengan Anggara Wage Sinte Sabuh Mas. Karena kita punya ilmu pengetahuan, sandang papan di sini papannya ya akan lapangan kerja, sandangnya akan terpenuhi. Terutama tentang benda-benda kemewahan berbentuk emas. Nah ini kita diingatkan, kalau Anda ingin emas, milikilah ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin merte, Manik Galih yang saya katakan tadi beras, milikilah ilmu pengetahuan. Lanjut. Keesokan harinya pada Buddha Kliwon Sinte, itu hari Sang Hyang Pramesti Guru, Payoganide. Yaitu Sang Hyang Pramesti Guru sedang bersemadi. Kalau etikanya selaku umat, marilah kita mulat sarire. Mari kita tanya diri kita, sedang apa hari itu. Lalu saya tambahkan kembali, saya garis bawahi, kalau orang ilmu pengetahuan itu bagaikan pisau cara bahasa Bali mangan. Jangan hindari. Maaf, pada hari ini pendidikan itu saya lihat begitu tidak bagus dari segi etika. Apalagi di kurikulum Merdeka. Semoga didengar kata saya ini ditelaah baik oleh pusat. Saya rindu dengan kurikulum tahun 75. Jadi bisa dikatakan saat ini terjadi pergeseran seperti itu? Jauh. Pendidikan karakter, etika? Ya jauh sangat dan amat. Karena kita sekarang maaf saya ini mengejar administrasi agar dipenuhi hak saya agar terbayar. Kalau dulu kita mengajar bagaikan mengajar anak kita, membentak anak. Kukunya kotor kita perbaiki. Lehernya kotor kita gosok begini. Kalau sekarang berani gitu sudah kena pasal. Kena pasal.
Saya masih teringat waktu di SD menaruh tangan, maaf ini bisa dilihat di atas bangku, kalau kotor dipukul oleh guru agar bersih. Tapi sekarang berani begitu, kenapa pasal kita membuat perasaan tidak enak? Maaf ya, itu yang saya lihat sekarang. Kalau menginginkan anak yang pinter perlu, tetapi terutama etikanya. Etikanya terutama. Bahkan anak-anak pinter saya lihat ajak ngomong, maaf, nunjuknya pakai tangan kiri dan kakinya naik di atas meja. Ada ini, ada. Saya besok anak begitu, ada anak sakit waktu murid saya dulu. Kita takut membentak anak. Kita ingin kembali kepada yang lama. Memangnya kan ada istilah begini, yang pintar akan dapat guru penggerak banyak, yang bodoh harus dikemanain. Karena dalam kajian ini, orang yang pintar dalam Panca Pandawa lihat, orang yang pintar pekerjaan pintar dikasih. Orang yang agak keras pekerjaan keras dikasih. Orang yang bodoh pekerjaan bodoh dikasih. Maaf ya saya ngambil keluar sedikit. Dharma Wangsa itu dipakai dengan Dwija Kangke, dipakai guru dia pintar kan. Bima itu kuat. Di sini diletakkan, orang marah pasti begini. Tidak mungkin orang marah halo gitu, tidak mungkin. Pasti begini. Arjuna itu pintar dia, di sini letaknya. Orang tampan di sini pemakai cincin kan begini. Nakula Sahadewa. Nah mungkin kalau Bima memang senangnya makan, jadi tukang masak lah dia, workodare. Dia kasih tukang masak. Memang cocok. Arjuna bukan playboy, pintar. Dimanapun bisa menyesuaikan diri. Turunnya ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang bisa beradaptasi. Bukannya punya pengetahuan tinggi, lalu marah-marah. Itu hanya menunjukkan kemarahan. Makanya saya katakan, kalau ada orang berilmu pengetahuan, anak buah kita, gunakan, jangan memakai orang lain. Itu menunjukkan kebodohan Anda. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana memaknai Hari Suci Saraswati di era kekinian. Saya ke Pak Guru dulu. Pak Guru, kalau tadi kita juga sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut, bahwa terjadi pergeseran. Pendidikan karakter, pendidikan etika itu yang kita rindukan saat ini. Dan kita tidak menutup mata, banyak pelajar yang tersangkut hukum, kemudian apa yang salah dalam hal ini? Kemudian pemahaman ajaran moral dan agama apa juga memberi pengaruh terhadap potret pendidikan kita saat ini? Baik, kalau kita berbicara dalam dunia pendidikan tidak bisa serta-merta berbicara dari satu aspek. Dari aspek gurunya saja tidak bisa. Karena ketika berbicara karakter pendidikan itu cakupannya holistik. Pembelajaran di rumah, pembelajaran di sekolah, pembelajaran di lingkungan masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi pengetahuan yang ketiganya ini nanti akan menghasilkan output peserta didik atau anak di masyarakat seperti apa. Kalau di sekolah, saya yakin di sekolah, di perguruan tinggi, visi misi dari sekolah, saya meyakini tidak ada yang akan menjerumuskan peserta didiknya untuk berbuat beretika tidak baik. Saya yakin. Jadi bisa dikatakan persentase untuk membentuk karakter anak itu bisa di sekian persennya lebih sedikit di sekolah, tetapi di luar, di lingkungan, di rumah. Seperti persentase itu. Ketika berbicara persentase, kemungkinan besar lebih besar pembelajaran itu, apalagi tentang karakter, itu di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Di sekolah, coba kita hitung berapa jam sih kita ada di sekolah untuk memberikan pengetahuan. Jadi persentasenya kecil, tapi di sini perlu namanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin ada sekolah yang mengajarkan peserta didiknya, muridnya, siswanya untuk berperilaku tidak baik. Itu tidak mungkin. Artinya ketika ada penyimpangan antara pengetahuan yang didapatkan di sekolah dengan apa yang ia terima di rumah dan di lingkungannya, mana yang lebih dominan. Kalau biasanya pendidikan sinkron, sinergi, terintegrasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah, itu nanti akan menghasilkan output yang benar. Saya contohkan begini. Di sekolah diajarkan kalau seandainya melewati guru atau orang yang lebih tua, setidaknya Anda memberi salam, hormat, atau membungkuk. Ketika ini didapatkan pembelajaran di sekolah, di rumahnya pun hal ini didapatkan, sudah ada 2 pengetahuan yang dia dapatkan. Hasilnya, outputnya dia ketika berada di masyarakat lingkungannya itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi dia ketika melihat orang yang lebih tua, lebih dewasa, dia lewat, dia pasti membungkuk, memberi salam.
Artinya pengetahuan yang didapatkan di sekolah dengan di rumah itu nyambung, tidak bias. Begitu pula dengan pengetahuan yang didapatkan di rumah mendapatkan pengetahuan kembali juga nih berkaitan dengan parenting ya. Parenting itu penting sekali, bagaimana cara mendidik anak. Karena pengetahuan pertama kali yang menjadi guru peserta didik pertama kali itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya sudah benar mendidik, di sekolah anaknya pun akan menjadi benar. Dan di masyarakat anaknya pun akan menjadi benar. Jadi cara mendidik peserta didik itu tidak bisa dibebankan, ditanggungjawabkan hanya kepada sekolah ataupun guru. Jadi antara sekolah, antara orang tua dan lingkungan itu menunjang bagaimana perkembangan dari peserta didik yang akan kita harapkan. Kalau dia memang terlahir, mohon maaf, mungkin dari keluarga broken home gitu, itu kan pendidikan dari rumah, dia mengalami hal seperti itu. Dan itu juga akan berimbas kepada keadaan di sekolah. Jadi pendidikan itu penting, semua harus solid bekerja sama dari sekolah, orang tua maupun lingkungan, seperti itu. Ya, kalau kita berbicara ini peran sekolah, peran orang tua, Pak Ketut, lalu bagaimana peran pemerintah Bapak melihat dalam hal pendidikan, dunia pendidikan kalau kita hubungkan dengan perayaan Hari Suci Saraswati saat ini? Terima kasih. Jadi peran pemerintah adalah sangat bagus. Apalagi di pemerintah daerah khususnya Bali ada disebut Nangun Satkertih. Jadi kita adalah membangun SDM-nya dulu, yaitu Jana Kertihnya. Baru membangun yang lainnya. Dengan membangun Jana Kertih adalah membangun apa yang kita isi. Yang kita isi itu adalah ilmu pengetahuan. Yang tadi dalam ITIS Ases ya banyak cerita tentang pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang tidak bagus di masa lalu, kita pendam saja. Kita pendam saja. Kalau ada pengalaman yang baik, ya kita tingkatkan. Itulah pemerintah kita di daerah sangat amat berperan keberpihakan kepada pendidikan Hindu. Dengan bukti dari pemerintah daerah ada yang disebut dengan nama diklat-diklat tentang upakara agama. Bahkan ada sekolah yang saya lihat di Denpasar, itu ada sekolah pada hari purnama tidak belajar, hanya membuat alat-alat yang terkait dengan yadnya, yaitu membuat anyaman-anyaman. Nah itu suatu bukti pemerintah sangat amat memberikan tentang inovasi. Tapi harapan kami yang namanya masyarakat, saya rindu dengan kurikulum yang dulu, yang banyak untuk membuat anak-anak kita hanya tidak pinter di IPTEK, di ilmu teknologi dan pengetahuan, tapi juga mempunyai sikap afektif, sikap. Kalau kita lihat di Trisanya, di konsep kita di Hindu kan berpikir, berbuat, baru kerja. Coba lihat di Hindu kan tidak berpikir dulu di Trisanya. Sikap dilihat, sepinter-pinternya kita, seilmu pengetahuannya tinggi, tapi kan yang dilihat adalah pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan pemerintah daerah juga menggelontorkan dana tentang yang disebut dengan wajar 9 tahun. Memberikan yang berbagai beasiswa, termasuk juga perguruan tinggi memberikan berbagai beasiswa. Itu artinya pemerintah yang bersifat horizontal di daerah maupun yang bersifat vertikal peduli dengan pendidikan. Tapi saya harap disikap bagaimana cara mengemas, kita banyak punya guru besar agar sikap, karena maju mundurnya suatu bangsa, suatu masyarakat tidak lepas dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidik yang utama adalah keluarga, pendidik yang kedua adalah sekolah, pendidik yang ketiga adalah masyarakat. Plus kalau kurikulumnya banyak menekankan di sikap, saya yakin guru besar kita banyak punya ide-ide semacam itu. Baik. Terima kasih. Pak Guru, ini berbicara tentang kemajuan teknologi, kemudian kita belajar tentang eksak, dan saya yakin di SMA Negeri 9 pun atau di Semansia ini sendiri ada ekstrakurikuler yang banyak sekali kegiatan berkeseniannya. Ini apakah nilai-nilai Saraswati ini bisa diajarkan juga lewat seni di Semansia khususnya? Tentu sangat bisa sekali ya. Ketika berbicara ekstrakurikuler sebagai penunjang dari pembelajaran,
Ekstrakurikuler itu saya contohkan ada ekstra tari. Ya. Nah, ini kan implementasi sangat jelas nanti ketika kesehariannya latihan tentang tari menari, nanti puncaknya dapat kesempatan ngayah saat Saraswati. Nah, Yeah. itu kan menjadi pembelajaran bahwa pengetahuan itu ada, kemudian penerapannya ada. Jadi kemudian ada lagi tabuh. Nah, ada kesehariannya belajar di ekstrakurikuler, belajar nabuh, belajar menggambar, nanti puncaknya ketika ada perayaan Saraswati dilibatkan untuk ngayah. Kemudian ada juga ekstra Dharma Gita gitu. Dharma Gita ini ada pembelajaran Dharma Gita, nanti orientasi puncaknya dapat kesempatan ngayah di Saraswati. Jadi tidak hanya sekedar latihan, tapi tidak ada muaranya. Jadi perayaan Saraswati ini sebagai momen untuk melatih diri, dapat ekstra apa, sukanya ekstra apa. Nanti puncaknya selain mengikuti kompetisi, di sekolah berpartisipasi dalam kegiatan perayaan Saraswati. Gitu. Sebenarnya idealnya seperti apa para Yowana kita harusnya menjalankan hari Saraswati saat ini? Kalau berbicara ideal, kita di Bali merujuk pada beberapa teks itu karena kan ada namanya Loka Dresta, Sastra Dresta, di masing-masing daerah itu beda-beda. Tetapi kalau secara umum, seperti apa sih kita menghayati turunnya pengetahuan? Menghayati turunnya pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan dengan benar, itu sebagai salah satu aplikasi kita menjalankan pengetahuan yang benar. Umpamanya kita dapat pengetahuan dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita bisa, saya contohkan membuat video gitu banyak. Yeah. Itu kan berawal dari pengetahuan. Kita bisa nonton tutorial di YouTube di segala macam. Jadi pengetahuan itu ketika digunakan dengan benar akan menghasilkan hal yang benar. Didapatkan dengan benar, nonton tutorial, bermain teknologi, nanti bisa menghasilkan uang. Feedbacknya ada uang, tapi skillnya kan ada. Cara ngedit video, kemudian cara mengambil video itu ada. Artinya pengetahuan itu sebagai ladang kita untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk sesuatu yang lebih baik, begitu. Ya, Nah. baik. Pak Ketut, ini yang sering sekali kita dengar, apakah ini benar ada apa ya lontar yang mendasarinya, ataukah memang hanya sekedar joke yang sering kita dengar dari kecil ya, saya membari Saraswati sing dadi memace, sing dadi melajah. Ini apa yang harus kita sikapi dengan mitos seperti itu? Terima kasih Pak Karang. Sebenarnya tadi saya sudah katakan ayuwo ngucap sastra, ayuwo ngwacen, kan begitu. Artinya karena Pratimo beliau tidak ada, buku-buku suci itu dikumpulkan jadi satu untuk diupakara dikasih Banten. Utamakan sebelum, artinya dari pagi sampai siang lah. Jadi dari pagi sampai siang Sampai kita merayakan hari Saraswati. Oke, kalau bisa. Alasannya apa? Kalau beliau sedang melingih di buku itu, kita baca, kita koyak-koyak, secara etika kan tidak bagus. Tapi kalau setelah itu, apalagi malam, bagus dilaksanakan Dharma dulu. Diskusi tentang Saraswati, bagus dilaksanakan Dharma Wacana. Dharma Wacana itu ya seperti pemirsa juga ketahui, bagus hal itu. Dan yang ketiga, kita melakukan Dharma Gita di malam itu tentang Saraswati, bagus juga. Akhirnya keesokan harinya kita akan mendapatkan air pengetahuan yang disebut dengan nama Banyu Pangaweruh, Banyu Pinaruh. Nah, lalu di Bali diartikan, ya orang menyucikan diri ada ke pantai, ada ke mata-mata air, ada ke air campuran. Itu bagus. Karena dari kemarinnya kita sudah sibuk menyibukkan diri, tentulah badan kita tidak bagus. Artinya kotor, kita pagi-pagi mandi agar segar. Dan pulangnya sampai di rumah kita keramas lagi dengan toyo kumkuman. Jadi pikiran kita akan tenang. Kenapa tenang? Dari kemarinnya sudah mendapat ilmu pengetahuan baru. Yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya menyambung dari kata saudara saya, kita tidak bisa menutup diri dari global, dari pengetahuan global. Karena perubahan itu akan ada pada usia yang paling banyak digital. Sedikit-sedikit sekarang sudah mainnya digital. Dan perubahan itu pun bisa dari rumah. Karena mainnya dari digital, dari rumah. Dan perubahan yang amat mengejutkan kita,
Dan anak-anak muda masih banyak, bahkan banyak jarang makan ke dapur. Makannya dia langsung dari kamar sudah mainnya digital. Pesen, langsung cuci tangan, makan di sana dan tidak di dapur. Padahal dalam Master Salo Kesali itu kan ada dapur juga. Nah, saya lanjut. Dan yang banyak berubah itu kalangan-kalangan saya yang sudah usia di atas 62, ya masih jalannya di tempat. Kita banyak dikalahkan oleh anak-anak muda yang kelahiran tahun 93 sampai sekarang. IT-nya luar biasa. Cepat ya berubah. Tapi saya ingat di IT itu tidak ada pendidikan sikap. Tadi dikatakan oleh saudara saya, pendidikan sikap itu Cintamih Putra Senia adalah di keluarga. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan begitu, di keluarga, barulah di sekolah, barulah di masyarakat. Tapi terakhir, tetap saya katakan pemerintah amat sangat memberikan peran. Karena pemerintah di sini memberikan ada belanja modal, ada belanja pegawai, ada belanja barang, punya peluang untuk bikin perubahan itu. Tapi masyarakat akan tetap mengikuti. Saya senang pemerintah kita hebat. Gitu. Baik, pemerintah kita hebat tentunya. Ya. Pak Guru, tentunya ada hal yang perlu digarisbawahi. Momentum Hari Saraswati yang akan kita rayakan pada hari Sabtu niki, apa yang harus kita maknai di Hari Saraswati, khususnya bagi masyarakat Hindu? Kalau memaknai Saraswati lebih ke kita introspeksi ke dalam, melihat diri kita, apa sih pengetahuan yang sudah kita terima selama ini, apakah pengetahuan itu sudah dipergunakan sedemikian rupa atau malah sebaliknya. Jadi jangan sampai pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita dapatkan dari guru, dari teman, dari lingkungan itu malah membahayakan orang lain ataupun membahayakan lingkungan. Contoh, mendapatkan pengetahuan, memiliki pengetahuan untuk membuat sesuatu yang tidak baik, umpamanya merusak lingkungan gitu, pencemaran, itu kan tidak baik. Jadi coba kita introspeksi ke dalam, sudahkah pengetahuan yang kita miliki dipergunakan sedemikian rupa untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Ketika itu nanti yang menjawab itu adalah diri sendiri. Sudah dan tidaknya itu diri sendiri yang menjadi sebagai refleksi untuk kita melangkah di hari esok. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ketut Wartayasa dan juga Pak Guru, Bapak Ayan Saputra Rahajang, Nyanggre Hari Suci Saraswati, dan juga bagi masyarakat Hindu yang merayakan Hari Saraswati nanti. Saya Ahmad Desi Kedana Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.